menabung itu nanti sesuai dengan syarat Nabi Yusuf itu lebih cepat dan lebih tepat itu orang tua. Itu kita bisa buktikan nanti, ya. Ini dia. Nah, 10 tahun terakhir. Kalau ekonomi Indonesia kencang dikit, pasti defisit neraca berjalan. Hanya makin itu apa? Artinya kita kaya dikit, mulai senang jalan ke luar negeri, umroh, kemudian beli iPad, beli apa dan lain-lain. Ini dibikin dari luar. Sebetulnya inilah yang namanya defisit neraca perdagangan, apalagi neraca jasa, ya. Itu menyebabkan permintaan dolar lebih gede. Jangan bermimpi, teman-teman sekalian, meminta rupiah menguat. Saya sudah menulis kemana-mana, rupiah tidak punya hak buat menguat. Ya karena permintaan dolar jauh lebih gede. Sekarang dolar menguat global, kita nggak bisa ekspor. Kenapa? Infrastruktur kita jelek dan lainnya. Limit itu fitrah aja ini, ya. Nah, kuncinya mengubah masyarakat dari saving to investing society. Insya Allah ini jihad kami. Dan saya undang ini jihad kita. Kita selama ini dibikin pasif dengan nabung itu, ya, gaji banker kegedean, kalau kita minjem kredit bunganya tinggi, betul nggak? Gitu. Insya Allah dengan saran ini sebetulnya ada peluang bisnis. Saya sudah sampaikan e-commerce, ya. Ini bentuk pemberontakan lah boleh dibilang, ya. Nah ini masalahnya terserah. Kita mau bahas salah satu ini dulu atau nanti ke Nabi Yusuf. Saya sampaikan nih ke mas-mas dan bapak sekalian, ya. Saya merasa di sini saya paling senior gitu. Kira-kira mana nih yang mau dibahas di sini dulu? Tunjuk aja. Jadi ibu ada yang mau dibahas ini? Karena begitu banyak nih. Kecuali mau diatur kita ada pertemuan lain juga. Nanti lihat dulu jadwal saya, ya. Oh by the way, ini saya sudah diminta sejauh ke Banda Aceh. Gitu. Ada beberapa dosen-dosen pengen. Ya ini cara berpikir yang beda. Gitu. Oke, nah kira-kira yang mana nih? Ini ada yang mau tetap dibahas atau enggak, atau kita bisa lanjut ke hal yang lain? Ya interaksi aja. Gimana, Bit? Lanjut ke Nabi Yusuf. Oke, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah ini, ya. Oke, langsung ke Nabi Yusuf, ya. Oke, karena mungkin ini belum ini, ya. Ke Nabi Yusuf, oke. Saya mau sampaikan dulu sebelum ke Nabi Yusuf. Itu Al-Waqi'ah 6364. Ini kekeliruan umum kita melihat rezeki. Afarwa itu madah rusul. Untuk urusan rezeki itu kita hanya menanam, Allah yang menumbuhkan. Gitu. Jadi investasi apa? Kalau definisi kami, investasi itu adalah menanam keberuntungan. Ini saya sama istri, ya, itu ada petai di situ. Karet itu bau, ya, tapi duit karet insya Allah nggak bau. Petai juga gitu. Apalagi kalau udah dibikin balado, ya, enak banget. Kami punya kebun di Palembang. Karena investasi menanam keberuntungan, menanam itu prosesnya, keberuntungan itu hasilnya, ya. Keberuntungan itu ya peningkatan daya beli sepanjang waktu, ya. Apa ininya, komponennya, ya, secara sistematik. Pokok investasi dapat kembali naruh 100 juta, balik 100 juta, ya. Kemudian keuntungannya yang memuaskan paling tidak lebih tinggi dari inflasi. Barang yang kita hasilkan, kita jual, katakanlah berapa persentasenya terhadap investasi itu lebih gede dari inflasi, ya. Kemudian apalagi gampang dijual, termasuk pokok investasi bisa kembali, ya. Kalau kita mau, oh udahlah kita mau pindah tempat, misalnya ini kita jual, malah harganya jauh lebih tinggi, ya. Kita usahakan pendekatannya sistematik. Karena nanti ini suatu saat kalaupun di capital market, maaf, Fitra, ini sending message-nya gini. Oh ya, ini bukan wallpaper, ya. Saya udah ke sana. Alhamdulillah di pekerjaan ini saya sudah ke paling nggak 27 negara, ya. Nah, saran Nabi Yusuf itu dahsyat, saya bilang. Ya, hendaklah kalian bercocok dengan subuh-subuh itu growth. The growth kalau di capital market, ya, itu saham itu seperti iman, turun naik tapi trennya positif, ya. Insya Allah awalnya maksiat, ujungnya ma'rifat kalau bisa, ya, gitu. Dan ini kita nanti bisa lihat, ya, bagaimana saran Nabi Yusuf itu dalam bentuk life cycle. Life cycle itu seperti ini. Pertama saya berdiri, ini mulai investasi, ini kita mau pensiun,
Ya, ini bagaimana dapat kucuran, ini wafat. Gitu. Ini ada baiknya kita rencanakan sekarang. Ditambah nanti ada sesuatu yang dahsyat, yaitu saran dari Nabi, hadis Nabi. Itu yang nanti insya Allah itu bisa jadi peluang bisnis bagi kita. Saya nggak jualan di capital market, yang saya lebih jihad untuk gimana kita menyelesaikan permasalahan boleh dibilang ini ya, apa namanya, ketimpangan pendapatan. Ya, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya, itu pengawetan, protection. Kalau udah dapat uang banyak gara-gara invest di properti, di saham dan lain-lain, menjelang kita pensiun, ada baiknya ini dikonversi menjadi yang liquid, aman. Untuk sementara ini dalam kasus Indonesia adalah obligasi negara. Udah ada yang beli suku ori, waduh, itu jauh lebih cuan ketimbang cuan tuh ini ya. Saya juga ada Chinese-nya soalnya. Lebih cuan, lebih untung ketimbang deposito. Hanya yang nggak ngerti, ya, gitu. Kemudian kecuali sedikit untuk kalian makan, itu nanti distribusi. Perkenalkan mungkin balik dulu ke sini. Ya, sebentar ya. Saran Nabi Yusuf tadi dalam berinvestasi adalah ini. Oke, ya, boleh nih. Menanam keberuntungan, peningkatan daya beli sepanjang waktu, pokoknya aman. Itu bahasa di fund managernya credit risk. Kalau Fitra minjemin saya uang 10 juta, mungkin 10 jutanya nggak balik, itu gagal bayar, credit risk. Kalau kita minjemin pemerintah 100 juta, 100 jutanya balik, karena dengan undang-undang dia harus bayar. Ya, cuannya nyaman, ini inflation risk. Nah, banyak sekali orang punya rumah, menyewain rumahnya, kalau dihitung berapa penghasilan setahun dibandingin dengan nilai investasinya, itu jauh lebih rendah dari deposito. Itu bisa dua hal, beli rumahnya kemahalan atau menyewanya kecilan. Ya, jadi ada satu acuan yang kita pakai, daya beli tetap meningkat, itu adalah inflation. Ya, kemudian gampang dicairkan. Kekeliruan banyak orang mengenai investasi, itu dia memikirkan masuk, tapi dia nggak pernah memikirkan bisa keluar nggak. Ingat, investasi itu jangan pernah terlalu setia dengan investasi. Kalau nilainya, katakanlah harganya udah jauh lebih tinggi dari nilainya, cepat pindahkan ke tempat lain. Nanti kita bisa bicara banyak dengan investasi. Saya sampaikan ya dengan anak istri saya di sini, kalau investasi itu wajib poligami, wajib ya. Maksudnya ya istri saya satu, tapi investasi itu jangan gunakan kata atau, emas atau saham, emas atau properti. Jawabannya dan, tinggal proporsi. 3 tahun lalu ada yang berusaha menjual emas dengan menjelek-jelekkan saham. Sekarang emas lebih parah dari saham gitu. Harusnya dan ya. Ini nanti ada beberapa indikator. Coba misalnya, kalau dia beli investasi 10 tahun yang lalu, ya, di saham yang mengikuti GCI, maaf bahasa Inggris, Jakarta Composite Index, itu adalah indeks harga saham gabungan, ya. Per tahunnya rata-rata dia mendapatkan 16,4%. Ya, memang ada turun naiknya, karena investasi di saham saya sampaikan itu membeli prospek baik positif maupun negatif. Kalau ada jalan tol yang mau dibangun, orang udah beli duluan, di sebelahnya orang yang menduga exitnya. Ya, kalau pemerintah misalnya katakanlah mendorong yang BPJS kesehatan, bisa saja orang beli saham farmasi. Ya, kalau orang lihat misalnya pemerintah menekan memberi prospek pada dasarnya, saya nanti bisa carikan contohnya lagi. Ya, karena itulah biasanya bergerak lebih dulu ketimbang sektor real. Ini 16,4. 16,4 ini artinya apa? Di dalam finance itu ada namanya double period. Dalam berapa tahun, kalau kita punya 100 juta itu dapat jadi 200 juta. Itu tinggal 72 saja dibagi 16,4, dapatnya 4,4 tahun.
4,4 tahun. Coba lihat deposito, deposit rate. Rata-rata setahun setelah pajak itu 4,8. Ya, memang stabil, standar deviasinya kecil. Tapi membutuhkan waktu 15 tahun untuk double. Sementara musuhnya, investasi itu musuhnya paling nggak 2 deh. Hilang duitnya, gagal bayar, credit risk, sama kalah sama inflasi, inflation risk. Sementara inflasi, katakanlah inflasi secara keseluruhan itu 5,9, kalah. Ingat, namanya beruntung itu secara moneter adalah peningkatan daya beli sepanjang waktu. Ada baiknya kita mulai mikir, ya, gitu. Oke, ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin intinya dulu ya, saya back and forth, ya bisa juga nanti ke apa namanya? Ya, ini bagi yang backgroundnya ekonom, ya. Fitra, kalau ini nanti jelasin ini apa sih financial approach, ya. Ini aja dulu. Ini secara sendiri, dan ini kami kerjakan prinsip ini. Pada dasarnya kita secara teratur menanam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka studi Al-Quran, ya, qalu tajra'una sab'a sininan da'aban. Da'aban itu kata ustaz saya, itu berkelanjutan. Uang kecil kita terus tanam aja, berkelanjutan, ya, gitu. Nah, nanti kombinasinya uang kecil ini dari pendapatan kita kerja, labor income. Kita kerja, Fitra jadi dosen, ya saya jadi ekonom, ada uang. Itu nggak semuanya kita belanjakan, kita sisihkan dulu. Selain zakat dan lain-lain, sisihkan untuk investasi. Kenapa saya bilang sisihkan dulu? Karena begitu banyak di masyarakat kita ini, investasi itu selalu dari duit sisa, tidak akan pernah sisa, tidak akan pernah sisa. Pasti ada kan, tiba-tiba anak mau ngajak nonton lah, ke mall. Disiplin, selalu sisihkan. Dan ini udah ada mekanismenya. Saya nggak tahu, Fitra teman-teman di sini punya jam sostek kan? Jam sostek itu bagus banget. Saya bilang ini bagus. Bukan karena saya mengelola dananya berapa triliun. Ya. Jam sostek itu ada suatu klausul undang-undang tidak boleh rugi. Istri saya aja ngeliat nih, alhamdulillah kita punya jam sostek nih. Saya begini, nah itu dia. Tiap tahun, tiap bulan 1 juta dipotong gaji lah, berapa persen dari kita, BJS kita, berapa persen dari perusahaan, dan itu diinvestasikan, dan tim investasi itu juga semakin bagus, gitu. Yang ini, ada berapa ratus juta lah yang kita bisa nikmati suatu saat kalau bisa keluar. Kenapa? Kita nggak sadar. Nanamlah sesuatu yang kita sadar. Beli rambutan, jangan dibuang gitu aja bijinya, taruh aja. Ingat, nanam. Allah yang menumbuhkan, siapa yang menurunkan hujan, mengatur pergiliran matahari itu Allah. Kita menanam. Jadi urusan rezeki jangan malas buat nanam, ya. Nah nanti ramuannya bisa, katakanlah karena muda, kita lebih banyak saham, agresif, ya. Kemudian nanti udah mendekati pensiun, kita kurangi agresifnya, kurangi sahamnya. Sampai di sini konservatif bisa mungkin cash semua, ya, gitu. Dan yang kalau ini angsuran, ini adalah kucuran. Ini kita bisa bikin programnya. Dan ini saya senang lihat ada anak-anak kecil. Mohon maaf Pak, anaknya umur berapa tahun? 2,5 tahun. Dia pengen kuliah di mana? Di lokal Indonesia. Di mana? Coba ya. UI aja. UI ya. Kita juga UI ya. Fakultas Ekonomi dulu yang masuk sana nggak nyampe 2,5%. Gitu. Bisa diperhitungkan. Berarti kalau dia kuliah umurnya berapa tahun? 18 kurang 2,5%. Inilah. Nih. Jadi nanti harvestnya di sini buat dia. Siapa tahu mungkin hanya dengan 300.000 per bulan beli reksadana syariah. Itu bisa atur aja. Ada satu buku Automatic Billionaire, itu salah satunya adalah Pay Yourself First. Bayarlah dirimu lebih dulu, bukan dirimu sekarang, dirimu yang akan datang. Pasti kita akan tua, pasti kita akan butuh ongkos. Kenapa di pertemuan ini dan yang di Banda Aceh saya minta
lebih dari separuhnya perempuan, karena yang biasanya lebih attach untuk nurturing untuk wanita. Kalau wanita itu lebih gampang dijelasin asuransi, kalau yang dan investasi. Kalau laki-laki sih buat terserah. Kalau wanita itu karena ini supaya anaknya bisa jauh lebih baik gitu ya, itu yang dilakukan. Nah nanti bisa nih, kira-kira estimasi berapa biaya kuliahnya? Nanti bisa di ini apa namanya ya kita bisa hitungkan. Ini bisa untuk pensiun ya. Kami juga melakukan ini secara Nabi Yusuf itu. Ada nanti satu perkembangan yang baru ya gitu. Ya ini adalah dasarnya ya. Oke, bagaimana penerapan? Alhamdulillah anak tertua kami sudah di Jerman ya, di sana. Dan insya Allah adanya perempuan juga akan menyusul. Dapatkah saya membiayai kuliah anak ke luar negeri dengan investasi rutin 1 juta per bulan? Ya, ini walaupun ini nggak semuanya dari capital market, enggak. Yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, kekeliruan masyarakat kita investasi itu menggunakan kata atau, ya harusnya dan. Bahkan perjalanan ke luar negeri itu investasi. Anak kami tercerahkan ketika dia 2,5 bulan di Turki ya. Kemudian putri kami juga ke Jerman, dia ikut art competition ya, kemudian di sana, sehingga dia mau ke sana. Biasanya kalau ke luar negeri, kami nggak pernah nyaranin dia ke mall dan lain-lain. Kita coba ajak dia lihat sistem transportasi, sistem perumahan. Dia tahu apa kekeliruan Indonesia. Gitu. Itulah sebabnya dia mau ya. Kalau Indonesia waktu itu anak kami lihat bensin boros siapa harus kita impor. Kayaknya Raka tertarik untuk ngambil renewable energy misalnya. Gitu ya. Anak kami lihat kayaknya suka desain interior. Ya, dia pilih juga ke Jerman. Saya bilang anak-anak nih, kalau kalian ini dapat beasiswa untuk program dokter, insya Allah masuk surga. Karena tiap hari kami doain supaya masuk surga, masa tidak lolos. Gitu kira ya. Yang berharap ya pada Allah. Dan yang satu lagi, yang muda ini adalah memiliki growing asset. Growing asset itu seperti rumah. Sementara yang tua ini lebih membutuhkan cash flow. Jadi bayangin, pernah nggak kita lihat ada orang tua rumahnya bagus gede, tapi dia nggak punya uang. Dan ini nanti akan diwariskan. Padahal ada iparnya atau adiknya yang butuh mungkin biaya rumah sakit. Coba, ini hal yang baru. Berpikir bagaimana menghubungkan generasi muda yang butuh rumah, growing asset, orang tua yang butuh cash. By the way, ini sebentar lagi yang saya sampaikan adalah bagian dari tesis doktor saya. Ya saya udah lama doktor nih, mondok di kantor ya. Fitra itu saya nggak pernah lihat Fitra, ya jauh gitu ininya ya. Tapi ini yang saran Yusuf ya, yang ingin kita terapkan. Nah, sudah. Nih, mohon maaf ini kayaknya butuh konsentrasi. Ya, kalau mungkin anak-anak atau itu dulu ya. Lihat dulu. Ini pada dasarnya Yusuf tua, Yusuf muda. Ya, mengikuti saran Nabi Yusuf, setiap masa ada 2 generasi, orang tua dan anak, O dan A, yang menerapkan saran Nabi Yusuf, growth protection distribution. Orang tua memperkuat kapasitas anak untuk berbakti dan mampu memiliki growing asset. Ingat, berhutang itu, oh by the way ini nanti bisa diambil Mbak, nggak usah dibunuh. Ya, nanti ada file ya, biar kita bisa konsentrasi. Ya, kalau berhutang itu yang baik itu bukan berhutang